Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester, mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT, pada presentasi sore hari ini saya akan membawakan materi analisis kinerja keuangan, nilai perusahaan, dan risiko kebangkrutan PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2023 sampai 2025. Muhammad Bilal Fajariansyah 250301 020405. Latar belakang industri perbankan yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk menjaga kinerja keuangan yang sehat, meningkatkan nilai perusahaan, serta meminimalkan risiko kebangkrutan. Sebagai perusahaan publik, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dituntut untuk menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan transparan agar mampu menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan menjadi alat penting dalam menilai kondisi keuangan dan prospek keberlanjutan perusahaan. Tujuan dan manfaat analisis. Analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan BBCA pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, menganalisis nilai perusahaan sebagai emiten perbankan di BEI, serta mengidentifikasi risiko kebangkrutan menggunakan pendekatan finansial distress. Hasil analisis diharapkan memberikan manfaat bagi manajemen sebagai bahan evaluasi strategis, serta bagi investor dan kreditor sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa lab tahunan dari PBCA pada periode yang sama. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis profitabilitas melalui EPS dan ROIC, analisis struktur neraca, analisis arus kas, analisis nilai perusahaan dari sudut pandang pasar, serta analisis resiko kebangkrutan menggunakan model Altman Z-score yang dimodifikasi untuk sektor perbankan. Nah, hasil analisis profitabilitas. Hasil analisis profitabilitas menunjukkan bahwa PT Bank Sentral Asia Tbk mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi dan relatif stabil selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Peningkatan laba bersih pada tahun 2024 dan stabilitas pada tahun 2025 mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kinerja operasional dan profitabilitas yang berkelanjutan. EPS atau earning per share, nilai EPS BBCA mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 395, 2024 sebanyak 445, serta stabil di tahun 2025 sebanyak 445. Kondisi ini menunjukkan bahwa BBCA mampu memberikan laba per saham yang konsisten bagi pemegang saham, sehingga memperkuat daya tarik saham BCA di mata investor. Analisis struktur keuangan. Analisis struktur keuangan menunjukkan bahwa total aset BBCA terus mengalami peningkatan selama periode penelitian. Peningkatan aset diikuti oleh pertumbuhan liabilitas dan ekuitas yang relatif stabil, mencerminkan struktur permodalan yang kuat dan kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pendanaan dan solvabilitas. Nah, berikut yang tertera pada tabel. Jadi sangat baik ya, terjadi peningkatan aset pada BBCA tiap tahunnya. Selanjutnya, analisis aktivitas operasional, pendapatan bunga dan pendapatan operasional lain
mengalami peningkatan pada tahun 2024, sementara beban operasional tetap terkendali. Kondisi ini menunjukkan efisiensi operasional yang sangat baik dan kemampuan perusahaan dalam mengelola pendapatannya serta biaya secara optimal, seperti yang tertera pada tabel ya, kawan-kawan. Jadi pendapatan bunga dan syariahnya naik, pendapatan operasional lainnya juga naik, beban operasional pun juga naik. Selanjutnya, analisis arus kas operasi PT Bank Sentral Asia Tbk bernilai positif selama periode pemantauan, yang menunjukkan kualitas laba yang baik dan keberlanjutan operasional perusahaan. Arus kas investasi dan pendanaan yang bernilai negatif mencerminkan aktivitas ekspansi dan kebijakan pengelolaan pendanaan yang sehat, seperti halnya tercantum pada tabel berikut. Selanjutnya, risiko kebangkrutan atau financial distress. Berdasarkan indikator financial distress dan pendekatan Alman Z-Score, BBCA berada dalam kondisi keuangan yang sangat sehat, laba bersih dan arus kas operasi yang positif, serta ekuitas yang kuat menunjukkan rendahnya potensi risiko kebangkrutan selama periode tahun 2023 sampai dengan 2025. Nah, berikut indikatornya: laba bersihnya positif, arus kas operasi positif, ekuitasnya kuat, struktur liabilitasnya terkendali. Selanjutnya, analisis komprehensif. Secara komprehensif, hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kinerja keuangan yang stabil, nilai perusahaannya yang sangat baik, dan rendahnya resiko kebangkrutannya. Profitabilitas yang konsisten, struktur keuangan yang sehat, serta arus kas yang positif memperkuat posisi BBCA sebagai bank dengan fundamental keuangan yang sangat kuat dan berkelanjutan. Nah, rekomendasinya, berdasarkan hasil analisis, manajemen PT Bank Sentral Asia Tbk disarankan untuk terus mempertahankan efisiensi operasional dan menjaga keseimbangan struktur pendanaan agar stabilitas keuangan tetap terjaga. Bagi investor, PT Bank Sentral Asia Tbk dapat dipertimbangkan sebagai pilihan investasi jangka panjang, jangka menengah hingga panjang ya, yang relatif aman karena memiliki kinerja keuangan yang stabil, seperti halnya saham-saham blue chip yang lain, dan risiko kebangkrutan yang rendah. Bahkan menurut saya BBCA ini merupakan yang terbaik yang ada di pasar saham Indonesia daripada bank-bank yang lain dari segi survive-nya atau kemungkinan profitnya itu termasuk tinggi daripada yang lain, paling tinggi daripada bank-bank lain. Nah, namun karena seperti itu juga pasti harganya juga sudah tinggi. Harganya itu sudah mahal, mahal sekali. Jadi untuk membeli satu lotnya itu teman-teman harus merogoh kocek yang agak sedikit ya. Menurut saya sangat-sangat banyak. Jadi memang plus minus rata-rata pengusaha di Indonesia umumnya punya saham-saham bank, terutama Bank BBCA ya, karena ya sangat menarik dan cenderung aman. Seperti itu ya teman-teman. Oh, saya itu sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.